يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. صلى الله على خاتم الأنبياء محمد وعلى آله وصحbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Ketua Panitia Biar Muharram, Hormati Bapak Sumardi selaku Ketua RW012. Di luarnya ya, ada lapangan.
وموالاه. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RW 12 Bapak Sumardi beserta seluruh struktur pengurus jajarannya. Yang kami hormati pula Bapak Ustadz Ahmad Royani, yang kami hormati pula Bapak Ketua DKM Masjid Darussalam, yang kami hormati pula Bapak Ketua RT, Bapak Ibu-ibu pengurus lingkungan, majelis taklim, para ustadz dan para ustadzah yang hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan hadirnya Bapak Ibu anak-anak semua mendatangkan keberkahan di lingkungan kita. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, Rabb kita semua yang telah memberikan kesehatan kepada kita, yang telah memberikan keluangan waktu kepada kita sehingga kita bisa hadir di majelis ini. Tentu masih ada nikmat yang patut lebih kita syukuri lagi, yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmatnya menjadi seorang mukmin dan nikmatnya menjadi seorang muslim. Sebab dua nikmat itu adalah sayyidun ni'am atau nikmatan a'zam. Nikmat yang paling mulia, nikmat yang paling besar daripada nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita bersama, tauladan kita bersama, yang bisa kita contoh perilakunya dari masa kecilnya sampai akhir hayatnya, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan telah kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak, Ibu, anak-anak sekalian, ini merupakan peringatan hari besar Islam, yakni tepat pada 1 Muharram tahun 1445 Hijriyah. Berarti kurang lebih kita ditinggal oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sekitar jumlahnya 1445 tahun yang lalu. Berarti sudah sangat lama. Sementara Nabi mengatakan diutusnya aku dan datangnya hari kiamat itu seperti dua jari yang berjejer. Maksudnya adalah sangat dekat. Berarti kita dengan itu disebut sebagai umat akhir zaman. Bapak, Ibu, anak-anak semuanya, karena ini merupakan peringatan, namanya peringatan, dan supaya kita ingat Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani sampai Dzulhijjah, itu awal mulanya seperti apa supaya kita tahu. Jadi penanggalan Hijriyah itu dicetuskan pada masa kekhalifahan Umar ibn Khattab. Pada zaman kekhalifahan Umar ibn Khattab, khalifah kedua setelah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Berawal dari Khalifah Umar ibn Khattab mengirimkan sepucuk surat ke Gubernur Basrah
Abu Musa al-Asy'ari pada waktu itu selaku gubernur Basrah, saat ini Yaman disebutnya, menerima surat dari Amirul Mukminin, hanya bertuliskan nama bulan saja tanpa diketahui tahun berapakah ini, misal Muharram, tapi tidak disebut tahunnya. Karena kebiasaan orang Arab dahulu menyebut tahun itu berdasarkan peristiwa-peristiwa. Tapi kalau peristiwa kan nggak ada hitungannya. Misal Sanatul Fil, Sanatul Fil itu disebut tahun gajah, tahun dimana saat tentara Abraham berusaha merangsek ke Makkah untuk menghancurkan Ka'bah. Namun qadarullah, Allah berkehendak lain. Allah menjaga rumahnya, karena Baitullah salah satunya adalah Ka'bah, dan kemudian gagal penyerangan itu, dikenal dengan tahun gajah. Kemudian di tahun itu pula lahirlah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga disebut sebagai tahun Fijr, Sanatul Fijr, saat peristiwa peperangan Fijr. Dan juga ada dinamakan tahun-tahun yang lainnya yang banyak. Sehingga Abu Musa al-Asy'ari mengusulkan kepada khalifah supaya tidak keliru. Ini surat sudah seberapa lama sih? Kemudian tahun berapa? Hitungannya biar jelas. Kemudian singkat atau ringkas ceritanya, Khalifah Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabatnya, mengumpulkan para ahli yang ada di sekitarnya. Kemudian para sahabat ini bermusyawarah. Yang pertama diusulkan bahwasanya mulai perhitungan tahun Hijriah diusulkan dari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti lebih, andai kata itu ditetapkan, berarti lebih tua usianya dari tahun yang sekarang. Kemudian diusulkan pula dimulainya kalender Hijriah ketika wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dua pendapat yang kuat sebelum ditetapkan pada saat hijrah. Kemudian alasan kenapa tidak ditetapkan saat kematian atau wafatnya Nabi Muhammad SAW, takutnya umat Islam yang cinta dan rindu kepada nabinya jadi bersedih terus mengingat atau meratapi kematian Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak disetujui oleh khalifah dan sahabat yang lainnya. Ini lebih ringan saya ngomongnya. Baik, sehingga ada usulan yang kuat, yakni dimulainya penanggalan Hijriah ditetapkan berdasarkan kapan Nabi hijrah dari Mekah ke Yasrib, pada waktu itu namanya, sekarang namanya kota Madinah Munawwarah. Nah, semenjak itulah umat Islam seluruh dunia, karena dulu zaman khalifah, umat Islam dipimpin oleh kekhalifahan seluruh dunia, bukan hanya di Mekah atau Madinah saja, tapi seluruh kekuasaan umat Islam dipimpin oleh sang khalifah. Dan tetaplah kalender disebut kalender Hijriah. Ya. Nah, sekarang sudah sampai 1445 Hijriah. Peristiwa hijrahnya Nabi dan para sahabat waktu itu sudah 1445 tahun yang lalu. Sudah lama sekali. Namun ada peristiwa yang penting dalam hijrah itu dan termuat dalam hadis niat yang termaktub dalam hadis arba'in
Arba'in Imam An-Nawawi menuliskan sekitar 40 hadis dalam kitab hadis Arba'in. Hadis yang pertama berkaitan dengan hadis niat tersebut, dan ini yang akan kita ambil pelajaran darinya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal, setiap amal itu tergantung pada niatnya. Maksudnya apa? Amal itu bisa diterima, amal itu bisa berbuah pahala, dan amal itu bisa tertolak dan tidak diterima, tergantung pada niatnya. Sementara niat itu adanya di dalam hati. Tidak ada orang yang tahu original niat seseorang. Satu contoh. Seseorang menginfakkan sebagian hartanya. Contoh. Kemudian dia utarakan, saya niat gini untuk lillahi ta'ala. Itu namanya lafal niat. Lafal niat. Apakah lafal niat kemudian tidak baik? Boleh. Tetapi niat yang sesungguhnya ada dalam hati seseorang hanya dia dan Allah yang tahu. Dan disitulah yang mengatakan toleransi itu sembah-sembahan ganti-gantian. Zaman Nabi dahulu sudah ada. Toleransi itu bukan saling menyembah Tuhan, tetapi kita menghormati orang sedang beribadah. Lahum dinukum waliyadin. Agama kalian ya agama kalian, silahkan kalian lakukan. Agama kami tidak dipercampur adukkan, termasuk dengan keyakinan-keyakinan yang lain. Dan inilah misi Nabi Muhammad SAW, menjadikan manusia ini pada rel penyembahannya sebagaimana awal mula diciptakan ke muka bumi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Dan tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada-Ku. Dan visi misi para nabi dan rasul adalah menuntun manusia supaya mereka tetap berada pada fitrahnya, yakni melakukan penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira cukup, takutnya kebanyakan ibu bapak lupa. Ya, cukup serius penceramahnya, ngasih materi, takutnya lupa, kayak lupa Jumat jadinya. Saat ini kita akan coba bagi-bagi door prize. Tadi panitia mengatakan ada amalannya unggulan tapi masuk neraka. Siapa aja mereka? Hafiz Quran. Enggak, angkat tangan. Soalnya 3 nanti itu di ecer, nanti kedengaran yang lain. Ayo. Mohon maaf ya Pak Ustaz. Hafiz Quran. Quran. Pergi haji, habis Quran terus. Jangan dikasih bocoran, soal ini akan berlimpah. Silakan Bapak Ibu ingat-ingat. Orang yang sedekah karena ya. Baik. Hafiz Quran, pergi haji, orang sedekah. Benar tapi nggak tepat. Mana? Oh ya Ibu silakan.